Kalau video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana George Lucas berkreasi menjadi seorang filmmaker sebelum akhirnya dia memutuskan untuk menjadi filmmaker ya. Jadi kan waktu itu di video sebelumnya nih ya, di sini George Lucas tuh kan pengen jadi pembalap, cuman akhirnya dia mengalami kecelakaan di masa sekolah, di masa SMA. Akhirnya dia putar arah dan belajar dan masuk kuliah perfilman gitu ya. Nah itu pembahasan video sebelumnya, dan di pembahasan video kali ini kita akan ngebahas bagaimana George Lucas dipandang miring atau dipandang sebelah mata ketika si George Lucas nih punya cita-cita untuk membuat film Star Wars. Seru kan? Langsung aja ikutin video pembahasan kali ini. Nah, kalau dari catatan, Star Wars itu yang pertama ya, rilisnya tuh tahun 1977, Star Wars A New Hope ya, yang judulnya A New Hope. Nah, film ini ternyata nih awalnya nih dihina dan diragukan oleh banyak studio. Tapi pada akhirnya Star Wars A New Hope diproduksi sama studio 20th Century Fox. Dan menariknya, ini nggak banyak nih sutradara yang punya pemikiran seperti George Lucas ya di masa itu ya. Karena Lucas waktu itu ya, si George Lucas nih sepakat waktu itu dibayar rendah gitu kan. Mana ada sih pekerja seni gitu ya. Ya kita ngomongin pekerja seni lah di sini lah. Mau dibayar rendah. Nah, George Lucas dulu mau dibayar sama studionya dengan budget rendah. Tapi yang menariknya adalah walaupun Lucas menerima bayaran rendah sebagai sutradara, tapi dia pengen hak merchandising dan sequel dari Star Wars itu dia yang megang. Jadi keputusan bisnis, dan ini menjadi kayak semacam keputusan bisnis paling cerdas pada akhirnya di masa sekarang ya. Kenapa? Karena ketika Lucas bikin Star Wars itu kan, kalau misalkan ya kalau sutradara biasa gitu ya, bikin film, selesai filmnya ya lu udah dibayar, ya udah selesai gitu kan. Nah, Lucas nih dia kan bikin karakter, bikin universe-nya, bikin segala macemnya gitu kan di film Star Wars. Nah, dia walaupun rela dibayar rendah, tapi dia pengen hak merchandise-nya itu dia yang megang gitu seumur hidup. Kayak misalkan ya sekarang kita bisa lihat ya, ada topeng Star Wars kayak Stormtrooper, terus ada Darth Vader, terus ada pedang lightsaber kayak gitu-gitu ya. Nah, itu hak merchandise-nya Lucas yang pegang. Dan menariknya, memang Lucas tuh menjadi orang kaya ya, menjadi sutradara paling kaya di dunia itu bukan dari filmnya, tapi dari merchandise yang dia jual, yang dia produce dari film-film Star Wars-nya itu. Dan itu keren banget sih, waktu itu keputusannya keren banget. Dan terus ya, film Star Wars yang A New Hope ini akhirnya menjadi fenomena budaya dan salah satu film dengan pendapatan tertinggi di sepanjang masa. Pendapatan tertinggi sepanjang masa, lo gila. Dari dulu ya, dari tahun berapa tuh, berarti tahun 1977 sampai sekarang, itu tuh pendapatannya masih paling tinggi di antara film-film yang diproduksi setelahnya. Gokil. Dan A New Hope juga akhirnya kayak semacam menjadi kayak menjadi salah satu waralaba film terbesar di dunia. Jadi sistem waralaba di film tuh kayak ya, kalau misalkan film-film yang sekarang tuh kayak ada John Wick 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan bahkan. Terus Fast and Furious 1 sampai 10 bahkan. Nah, itu Star Wars adalah salah satu franchise atau waralaba film paling besar di dunia juga nih. Jadi itu Star Wars A New Hope membuka jalan itu waktu itu. Terus kemudian waktu itu kan dibilang bahwa ketika George Lucas mau bikin film, ternyata visualnya nggak ada, ini yang nggak ada, karena memang belum ada yang buat. Akhirnya George Lucas memutuskan untuk membuat Lucasfilm Ltd. Artinya Lucas mendirikan perusahaannya sendiri untuk membuat atau memproduksi filmnya sendiri. Jadi ini film ini nggak bisa jadi kalau misalkan Lucas nggak bikin perusahaan Lucasfilm itu gitu. Jadi ini asli mind blowing banget ya, George Lucas nih gila ya. Dia bikin perusahaannya sendiri untuk membuat filmnya sendiri gitu. Tapi anyway, kalau lu ngelihat filmnya Star Wars yang A New Hope itu tuh beneran kelihatan memang. Tapi di zaman itu udah keren ya. Tapi kalau kita lihat sekarang sih di efek visualnya ya masih seadanya. Tapi masih seadanya itu pun itu udah keren banget di zaman dulu, karena memang George Lucas doang yang punya di waktu itu di perusahaan Lucasfilm yang dia bikin sendiri. Terus dia juga bikin ILM atau Industrial Light and Magic. Itu tuh kayak semacam inilah buat pembuatan efek visualnya lah. Kan kalau Star Wars tuh banyak sekali efek visualnya ya, tembakan lah, apalah dan segala macam lah gitu ya. Dan terus
Akhirnya si George Lucas ini karena sudah ya terbukti ya sebagai sutradara yang menghasilkan profit, sutradara yang punya idealis tapi juga komersial, akhirnya dia membantu Spielberg nih. Kalau George Lucas kayak menciptakan tokoh barunya ini di luar dunia Star Wars ya. Lu bisa nebak nggak apa? Indiana Jones. Ya. Lucas akhirnya menciptakan karakter baru, tokohnya ini bernama Indiana Jones, dan dia bekerja sama dengan Steven Spielberg untuk mewujudkan filmnya itu. Nah, terbukti di tahun 1981, Lucas dan Spielberg akhirnya merilis sebuah film berjudul Raiders of the Lost Ark. Terusnya di tahun 1984, Temple of Doom. 89 akhirnya bikin lagi Last Crusade. Terus di tahun 2008 akhirnya mereka berdua juga bikin Kingdom of the Crystal Skull. Itu adalah bentuk kolaborasi antara George Lucas dan Steven Spielberg gitu ya. Jadi ini keren sih, jadi koneksi pertemanan mereka tuh terjaga karena mereka memang sama-sama suka film gitu. Dan anyway, gue juga udah ngebahas bagaimana pengembangan atau ya pertumbuhan karyanya Spielberg dari awal sampai akhir ya di video sebelum ini. Ini mungkin udah gue sematkan di sini nih fotonya. Lu bisa cek di channel gue sekarang bagaimana kehidupan Spielberg sebelum menjadi seorang sutradara seperti sekarang ini. Mungkin segitu aja video pembahasan kita ya, bagaimana George Lucas akhirnya membuat Star Wars dan bagaimana dia membuat sebuah perusahaannya sendiri untuk memproduksi filmnya sendiri. Dan mungkin kita bisa bahas hal-hal lainnya berkenaan dengan film. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.